Kincing-kincing itu gimana toh? Kenapa lihat kamu ada marah-marah di TikTok? Siapa Marah-marah bakar apa, kamu? Pak Kincing? Sabar Marah-marah degar-degar. apa? Lihat kamu orang marah-marah kenapa? Di TikTok kamu marah-marah pak orang. Hah? Mbak Kincing marah-marah karena apa? Kamu sok sombong pas saya tidak bakal saya kalau kompet TikTok. Roh Kurdis, saya nggak bisa naikkan kamu, Roh Kurdis. Apa? Kamu bakal apa itu? Saya makan lidah. Iya kak, Lidah apa itu aku kamu nggak makan? nurunin diri sendiri ya kak, maaf ya, maksudnya gini ya, ketika jangan di mute lah, aku diizinkan bicara nggak sih kak? Kalau nggak ya udah aku diem deh. Aku nggak ada mute-kan kamu. Iya nggak duduk kakak, nggak maksudnya gini, maksudnya kak, ketika dua orang berkonflik, ya aku nggak mau masuk di dalamnya sebetulnya, dan aku nggak mau dibawa-bawa sebetulnya. Ya Betul. kenapa? Karena aku juga belum tentu tahu siapa yang Ya, benar, siapa yang salah. Ya kan gitu, Kak. ya. Bahkan aku kemarin kritik Kakak, aku izin dulu kan. Kak, aku mau tanya izin dulu nih sama Kakak, boleh nggak? Nggak enak. Aku mau kritik. Emang Aku nggak langsung enak? tanya kan, Kak. Kata Kenapa Kakak, kau beli? boleh. Lah Ya nggak tahu udah. kenapa enggak? Emang Aku langsung enggak? ngomong kan ke Kak Nora. Ya kalau boleh aku Ya. ngomong. Sama ke Bang Zuma juga. Kalau misalnya saya diizinkan sama Bang Damar, Zuma, konteks itu dengar, Damar. mm. Damar. Iya Kak, iya Kak. Kak Nora jaringannya kayaknya nih. Konteksnya tuh jangan kamu samakan dengan yang seperti jaringan. Bentar. Iya, jaringan Kakak. Oke. Udah bagus. Jaringan saya nge-lag. Oh. Iya. Udah Ya bagus. udah Kak. Udah bagus Kak. Oke. Konteksnya tuh tidak bisa kamu samakan seperti itu, Dek. Ketika iya. kamu mengatakan saya itu tidak mau dibawa-bawa ke permasalahan orang. Dan saya tidak mau ikut campur permasalahan orang. Tapi masalahnya begini. Heeh. Hago tuh apa? Aplikasi kayak gini juga modelannya. Iya. Terus? Ya cuman bukan berarti saya jamaah tablik juga, cuman konstruksi. Nggak apa-apa. Gini. Jangan sampai ada perkataan Jawa tablik begini, API begini. Karena itu mengundang memacu mata tablik itu. 121 itu benar, Yesus tidak waras lagi. Yang keempat, siap-siaplah kau. Keempat atau kelima nih, tahanlah kau. Siap-siaplah kau. Yang kelima, ya, mukjizat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, keteguhan dan juga kecintaannya terhadap umatnya, itu mukjizat dan kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Ketika dia meninggal dunia, ketika Nabi Muhammad SAW hendak menghadapi sakaratul maut, dia merintih sakitnya sakaratul maut, dia katakan kepada Jibril, wahai Jibril, beginikah pedihnya sakaratul maut ya Jibril, ya Rasulullah, bahkan itu dimudahkan atasmu ya Rasulullah. Apa kata Jibril? Bagaimana dengan umatku ya Jibril? Sakitnya sakaratul maut umatmu lebih dari itu ya Rasulullah. Ya Jibril, sampaikan kepada Allah ya Jibril, jika begini pedihnya sakaratul maut umatku, timpakan semua pedihnya sakaratul maut umatku kepadaku Jibril. Aku tidak mau umatku merasakan itu. Jika bukan mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi, keteguhan dan juga kekuatannya, niscaya tidak akan mungkin manusia biasa tanpa mukjizat dari Tuhannya mampu menahan rasa sakit seperti itu. Timpakan semua sakit ya umatku ketika
ketika menghadapi kematian kepadaku Jibril, hingga dia merintih apa yang dikatakannya. Faruk, Faruk, naga, naga, delas, delas, nasa, nasa. Semua nama-nama kami sudah terwakilkan ketika Nabi meminta keselamatan atas kami dengan perkataan ummati, ummati, ummati. Berbanding terbalik dengan Yesus Kristusmu tuh, Yesus yang kau tuhankan itu. Ketika dia digantung di kayu salib, dia merintih kesakitan, sakitnya yang dipikirkannya. Tak tahan dia merasakan sakit itu, malah dia merintih kepada Bapa yang mengutus dia dengan perkataan, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Kristus tak mengatakan Kristen, Kristen, Kristen. Kristen, Kristen, Kristen. Gak ada Yesus. Apa judul dongengnya? Dia tak mengingat kalian, bahkan tidak mengenal kalian. Yang diingatnya hanya rasa sakit dirinya sendiri. Pecundang itu, pecundang. Cuma menahankan sakit di atas kayu salib saja, dia lupa sama semuanya, Bang. Sampai dia merintih pada Tuhannya, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau meninggalkan aku? Yang kelima, keenam, kau jangan pancing. Makanya jangan kau pancing samaku. Aku kalau orang bertanya mukjizat Nabi Muhammad SAW panjang, mampus kau, nangis kau, nangis kau. Yang keenam, ya, mukjizat yang luar biasa atas diri Nabi Muhammad SAW terletak pada kewibawaan dan juga kecerdasannya. Bukti terbuktinya di mana? Termasuk jinnya. Negeri Palestina, Nazaret ataupun Galilea yang menjadi tempat kelahiran Tuhanmu, ya, dari Tuhanmu dilahirkan sampai Tuhanmu meninggoy, negeri itu dijajah oleh pemerintah Romawi, dijajah oleh pemerintahan Romawi, sampai dengan Tuhanmu digantung di kayu salib pun tak mampu Tuhanmu untuk membebaskan negeri kelahirannya dari penjajahan pada saat itu. Tidak mampu. Dia hanya membangkitkan Lazarus dari kematian, tapi dia tidak bisa memberikan kehidupan kepada seluruh Bani Israel pada saat itu. Selesai. Dia hanya mampu memberikan makan satu kali itu saja orang-orang pada saat itu sebanyak 5.000 orang, tapi dia tidak mampu memberi makan dan kemerdekaan serta kebebasan kepada orang-orang di tempat negerinya tinggal pada masa itu. Apa mukjizat Nabi Muhammad SAW? Mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah kecerdasan dan juga kewibawaannya, di mana negeri yang Tuhanmu tak mampu mengusir penjajah di tanah kelahirannya, Nabi Muhammad SAW lah melalui utusannya, melalui sahabatnya membebaskan negeri Syam dari penjajahan pemerintahan Romawi pada saat itu. Di mana kekuasaan Tuhanmu? Di mana kekuasaan Tuhanmu? Tidak ada manfaatnya memberi makan 5.000 orang setelah itu membiarkan mereka menderita selama ratusan tahun lamanya. Ratusan tahun lamanya Bani Israel, orang-orang Yahudi di Nazaret dan Galilea pada saat itu menderita di bawah tekanan dari penjajahan pemerintahan Romawi pada masa itu. Hingga akhirnya dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengusir penjajah masa Sudah, apalagi mukjizatnya? Ada banyak mukjizatnya. Mau dengar lagi? Mau dengar lagi perdamaian? Mujizatnya. Mengusir penjajah mujizatnya. Sudah? Apakah Tuhanmu mampu mengusir penjajah di negeri dia lahir? Kasih dulu kesempatan ngomong. Apakah, jawab dulu, apakah Tuhanmu mampu mengusir penjajah di tempat dia dilahirkan? Jadi Allahmu yang mengusir penjajah. Allah habis kan? Mengusir penjajah. Habis dia udah kan? Nggak bisa berkata-kata. Nggak bisa berkata-kata lagi. Apakah, kutanya sekali lagi perdamaian, apakah Tuhanmu mampu mengusir penjajah di negeri di tempat dia dilahirkan? Iya, aku mau bicara. Jawab dulu. Iya, aku jawab. Malu kok kan? Punya Tuhan yang lemah kayak gitu kan? Orang Tuhan kan? Jawab, diam dulu. Apakah Tuhanmu mampu mengusir kasih kesempatan orang bicara, bos. Ngong. Cuma cari duit aja kau juga di sini. Kau itu pakai cari mau duit bicara, ciptaan orang dikasih Israel di kesempatan. TikTok ini. Saya tanya dulu ciptaan orang dari Arab ada di situ. 20 menit dia Silakan bicara. jawab. Ciptaan orang Arab Apakah ada di Tuhanmu situ. mampu mengusir penjajah di tempat dia dilahirkan? Silakan.
Di mana Congor semua sejarahnya? aja. Nggak, kasihlah orang bicara dulu. Maradona, diam dulu. Di mana sejarah Allah mengusir penjajah? Di mana sejarahnya? Kan? Kau bilang tadi Allah mengusir Gak mampu penjajah. dia menjawab kan? Gak mampu dia menjawab. Makanya kuping kau pakai perdamaian yang membebaskan negeri tempat Tuhan kau itu dilahirkan dari penjajah itu Nabi Muhammad SAW melalui sahabatnya. Bukan ku bilang Allah tadi Di waktu mana itu. ditulis? Sejarah mana ditulis Allah Pakai mengusir kuping penjajah? kau. Pakai kuping kau. Di mana sejarahnya Sekarang ku Allah tanya. mengusir penjajah? Sekarang ku tanya samamu, apakah Tuhanmu mampu mengusir penjajah di negeri di tempat dia dilahirkan? Allah kan bukan pengusir. Tuhan kami bukan Tanya apa pengusir. jawabnya apa? Gula ini beleng-beleng. Anjeli juga lah aku panggil kau Anjeli. Dengar lagi Anjeli. Berarti, Apakah Yesus diam mampu dulu. Cuma kau doang yang mengusir ngomong. penjajah di tempat dia dilahirkan Anjeli? Diam dulu. Bisa diam. Kayak perempuan aja ini hostnya ini. Yang kayak perempuan si perdamaian memang Maradona tuh. Bisa diam. Kau yang kayak perempuan. Oh, dia kenapa kalau gitu kau Anjeli juga? Ah, kau buat diam. begitu, kau buat kayak gitu. Kayak gitu-gitu supaya banyak lah biar asik jawab pembicaraan ini. Biar kau ada duitmu di sini. Kau boleh Yang juga salah kau kan dia tengok. yang bertanya. Ah. Anjeli kedua. Kau Gini dulu, gini dulu. kau serempat bodat kau. Kalau kamu lihat di situ sekitar itu ciptaan siapa? Itu ciptaan orang Israel bodat. Israel bodat. Nggak ada siarap di situ bodat. Asa bodat. Nggak ada cinta anak. Nggak ada mana. Kau pakai numpang. Israel beda sama kau. Kristen ya. Bodat kau. Israel beda sama Baby. Kristen ya. Israel beda sama Kristen. Kau Yang itu diludahi orang kau. Israel itu siapa? Kurang ajar. Yang Kau diludahi numpang orang aja Israel cari itu makan. siapa yang Makanya diludahi? kau biar pembantu. Banyak Yang di sana diludahi orang TKI, Israel itu TKI, siapa, TKI Maradona? pembantu. Bodat Diam kau. dulu Paru, diam dulu. Maradona. Makan kau babi Yang itu kurang diludahi orang ajar. Israel itu siapa? Udah kan. Diam dulu Paru. Bisa Lapek nggak diam musuh Paru? lapek do berko. Paru bisa nggak diam? Bisa nggak aku ngomong? Ini si Anjeli kedua yang ngomong dari tadi. Ya kan kedua udah kena Aku kan rabies, aku kan ngomong kamu nyaut. kedua kena rabies. Ya udah makanya kau jawab. Apakah Tuhanmu mampu Berarti- mengusir penjajah di negeri kelahirannya? Berarti tadi kau bilang belum kau bilang yang tadi Muhammad membela bulan belum ada kau bilang betul di mana itu kemana itu Muhammad membela bulan Bro, Dongeng. Ah. Orang saksi. terlalu besar mukjizat membelah bulan ku sampaikan kepada Tidak penyembah ada manusia, saksinya, bodoh. Mana saksinya? Mukjizat yang ini saja ku sampaikan sudah cukup menghantam kalian, bro. Siapa saksinya? Makanya mukamu ketawa-ketawa senyum-senyum. Malu kau. siapa Kau aja saksinya malu jadi Muhammad membela bulan. Islam. Kau jawab dulu. Allah. Apakah Tuhanmu Jawab mampu dulu. membebaskan Baru- negeri baru. kelahirannya dari penjajah pada masa itu? Kamu jangan cuma kau yang bertanya aku dulu Jijik dia kan? baru Nanti tunjukkan bisa nggak datanya diam? mana dia mau jawab? Bisa nggak diam? Bahwa Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Bisa nggak cerdas diam? saja. Minum air unta. Nabi, Bisa mana nggak diam? ada manusia memiliki kecerdasan dengan tingkat yang tidak biasa seperti itu. Iya, anak Bisa kecil nggak diam? kento. Mengusir Iya, cerdas penjajah. anak kecil. Anak kecil kento. Iya. Dah, buanglah ke laut ya kan. Mulai panas. Menghujat. Panas. Menghujat. Sekarang Diam. ini perdamaian. Biar bisa Aku dulu, sampaikan ke kau aku dulu yang tolak bicara. Tunggu Biar aku dulu, dengar- Bapak nyambung. biar aku dengar Belum penjelasanmu. Aku dulu nyambung. Biar bertanya. bisa aku sampaikan ke kau Ah, tolak kau aja ukur. terus. Tolak ukur dari mukjizatnya. Kau jawab dulu jujur. Mampukah Kau aja terus Tuhan ngomong. mengusir penjajah di negeri dia dilahirkan? Silakan. Beritamu pun berita dongengnya semua, nggak masuk akal. Silakan, nanti kutunjukkan datanya. Silakan. Jawab dulu. Setelah bulan terbelah, Pungmu naik Vespa. dengar dulu, bisa nggak kau jawab? Udah. Udah malu Bisa kau nggak kan? kau jawab? Malu kau kan menyembah anak manusia lemah itu kan? Malu kau kan? Bisa nggak kau jawab? Opungmu naik Vespa. Bisa nggak kau Bagaimana jawab? diskusi kau? Bisa Opungmu nggak naik kau Vespa. jawab? Opungmu naik becak, opungmu naik ontel, opungmu. Bisa nggak kau jawab? Makanya kau jawab dulu biar Ah. bisa diskusi kita berjalan, Ngecut bro. namanya. Sosok anak manusia yang kau Tuhankan Alah, itu keluar bisa gimana nggak pun. mengusir penjajah di Nggak negeri masuk kelahirannya? akal, nggak masuk Nanti akal, aku kasih kau datanya kenapa dikatakan mukjizat itu dari Nabi. nggak masuk Silakan, bisa akal. nggak? Sampai berludah-ludah pun mulutmu nggak masuk akal itu. Ya nggak masuk akal itu Tuhan mati
Dengar dulu, bisa nggak kau jawab ini? Kayak begal, bro. Bisa nggak kau jawab? Kau jawab dulu pertanyaanku. Jangan kepanasan kalau aku bertanya. Tuhan kau Kenapa? mengusir penjajah di negeri kelahirannya. Kenapa aku bilang bulan terbelah, kamu nggak bisa jawab? Lalu, Hah? terbukti rupanya. Setelah Tuhan bulan sama terbelah, dia. apa yang terjadi sama bumi? Baru dia Percuma aja Bang maju. Faruk tanya sama dia. Bang Faruk percuma. Tuhannya tentara Romawi aja nggak sanggup dilawan. Tentara Romawi aja nggak sanggup lawan Tuhannya. Percuma Bang Faruk Setelah tanya. Muhammad membela bulan, apa yang terjadi sama bumi, Bang Faruk? Tidak terlalu ilmiah, perdamaian. Ketika kau tanya mukjizat, kau sebutkan pembelahan Diam bulan itu dulu. terlalu tinggi. Jangan Kan? mudah congok. Hal-hal yang seperti itu saja sudah cukup menyatakan sosok manusia yang ketuhankan itu. Diam dulu, diam dulu, diam Di bawah dulu. Nabi Muhammad SAW. Ngengong. Setelah bumi terbelah dua, apa yang terjadi sama bumi pada waktu itu? Jawab. Jawab dulu. Bingung. Tuhanmu metong nih kayu salib. Bingung. Setelah bumi terbelah dua, apa yang terjadi sama bumi pada waktu itu? Setelah bumi terbelah dua, Setelah bulan terbelah dua, apa yang terjadi sama bumi pada waktu itu? nggak terjadi apa-apa. Bah, masuk akal nggak? Nggak terjadi Nah, apa-apa. kasih bulan datanya. terbelah dua. Kalau begitu, kau kasih data ilmiahnya. Jika bulan terbelah, maka Jawab bumi akan dulu. terjadi seperti ini. Jawab, kasih datanya. Apa yang terjadi sama bumi setelah bulan Tidak terbelah terjadi dua? apa-apa. Jawab dulu kalau memang kamu mempercayai mujizat Sudah Muhammad membela menjawab, bulan. tidak Apa? terjadi apa-apa, Anjeli. Sudah dijawab itu Bang, Oh, sudah dijawab. masa nggak ada terjadi apa-apa bulan Ya terbelah? udah, kalau terjadi apa-apa kasih datanya melalui sains dan juga artikel. Justru Andaikan bulan kamu yang terbelah, ngasih maka bumi data, akan justru begini, kamu yang kasih ngasih datanya. data. Setelah bulan terbelah, apa yang terjadi sama bumi? Justru kamu yang ngasih datanya. Sudah, aku ngomong kau diam ya. Terjadi apa-apa. Ya kan? Iya, kau diam ya. Tunggu, diam dulu. Sedangkan matahari Wajarlah perdamaian. Bulan terbelah, bumi nggak apa-apa. Kau nggak terima itu. Di iman kau saja, ketika Tuhan mati, bumi nggak apa-apa, Bang. Bulan masih aman-aman saja ketika Tuhan mati. masa bulan terbelah nggak Matahari dan terjadi bumi masih aman-aman apa-apa. saja ketika Tuhan mati. Bisa gak? Masa bulan terbelah kau maunya bumi itu kenapa-kenapa? Ya nanya aja kau. Di iman kau saja Tuhan kau mati, bumi nggak apa-apa kok. Dongeng. Rezeki makhluk masih dicukupin kok. Gimana ya kau? Dongeng. Tahu ini, penonton semua ini, saya telah jawab Gimana seperti ini? penonton. Penonton yang Perdamaian bawah. gini perdamaian. Kau menuntut Bawah, jawab dulu. ketika Nabi Muhammad SAW Setelah bulan terbelah, apa yang terjadi sama bumi? Jawab dulu, Dengar dulu, di mute ya teman-teman. Kau menuntut terjadi sesuatu terhadap bumi ketika Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Karena kau anggap tidak selaras dengan akalmu, logikamu. Tapi akal dan logikamu menerima ketika Tuhan mati tidak terjadi apa-apa dengan alam semesta. Lucu kau. Jawab Terlalu dulu. banyak main-main di serokan kau. Akal Terlalu enggak? sering menggigit-gigit plastik kau. Operator jangan Terlalu di-mute. sering kau mengunyah-ngunyah Kalian takut. Operator jangan di-mute, takut kalian. Ya udah, jika memang terjadi apa-apa dengan bumi ketika bulan terbelah, kasih artikelnya Bang, penjelasannya. Apa yang terjadi ketika bumi Kau terbelah? yang ngasih, justru kau yang ngasih. Kok aku yang ngasih, kan aku menjawabnya nggak terjadi apa-apa Bang. Tidak terjadi apa-apa. Pertanyaan aku tadi Kamu- perdamaian kan, ketika bulan terbelah, ada apa yang terjadi pada bumi? Nggak ada terjadi apa-apa. kalau Bumi bulan bilang. terbelah. Kau bilang ada apa-apa dengan bumi? Nggak mungkin Tunjuklah nggak terjadi datanya di apa-apa. mana. Perdamaian. Gak mungkin gak terjadi apa-apa kalau bumi Ya terbelah. udah, kasih datanya, terjadi apa rupanya? Kau yang ngasih datanya. Kalau Oh, karena itu Anjeli, mujizat Muhammad bulan. Bang Delas, cobalah Bang Delas, kita mikir dulu Bang Delas. Ya. Kan aku bilang tadi kan nggak terjadi apa-apa, maka aku nggak harus tunjukkan data kan Iya. Bang. Masuk Hotel akal ini nggak? Dia Nggak kan terjadi nggak apa-apa. terjadi apa-apa, harusnya dia yang tunjukkan data, cobalah. Masuk Hotel akal ini nggak? sering Nggak terjadi maksa, apa-apa. maksa. Orang Tuhannya aja bilang dia manusia, dia paksa jadi Tuhan, biasa maksa gitu. Ya biasa lah. Bang Telas, Paksa terus, aku orang tanya sudah jawab jujur tidak ya. ada, masuk paksa akal nggak nggak? ada. Di RT 16 Nggak terjadi apa-apa dia bulan memaksa terbelah. nggak, Bang? Yang Bang Delas.
Waktu Ya. Bang Deras masih di RT 16 memasang nggak Masuk sama akal yang nggak? kayak dia? Enggak Isinya sih. tua. Bumi Enggak. terbelah. Oke, gini kita ikutin Terbelah, kau terjadi perdamaian. apa-apa. Ya. Masuk akal nggak? Perdamaian. Masuk Perdamaian. akal nggak? ikutin kau. Jawab dulu, Dengar dulu, jawab aku dulu, ikutin jawab kau. dulu, jawab dulu. Berarti Jawab dulu. bagimu, iya Jawab aku dulu. jawab. Coba. Berarti bagimu, Jawab dulu. sama dulu Pak Jeli, bukan Jeli. Tina, Ketika bulan Tina. terbelah, diam bulan Tina. Jeli. Iya, Ketika Tina. bulan terbelah dan tidak terjadi apa-apa sama bumi, ya tidak terjadi apa-apa sama bumi, nggak masuk akal. Sekarang aku tanya, ketika Tuhanmu mati dan tidak terjadi apa-apa dengan bumi selama 3 hari, menurutmu itu masuk akal perdamaian rupanya? Perdamaian. Perdamaian. Kamu pun kalau mati nggak pengaruh sama bumi. Sama dengan Tuhan Yesus, mati nggak pengaruh sama bumi. Masalahnya Tuhan yang mati loh. Jadi yang ngurus alam semesta siapa ketika Tuhan mati? Ya namanya Tuhan, mati pun bisa, hidup pun bisa, dibangkitkan pun bisa. Iya, ketika dia mati, Tuhan mau mati, yang ngurus alam semesta Jangan siapa? dulu lari ke situ. Bulan terbelah, Ini kepentingannya. Jadi bulan terbelah, nggak terjadi apa-apa. Masuk akal nggak? ya mati, Tuhan mati, nggak terjadi apa-apa sama bumi. Sedangkan bulan nggak muncul-muncul, gelap, nggak terang, biar tahu kau kalau malam. Apalagi Sedangkan terbelah. andaikan 1 detik saja Tuhan itu Dongeng. tertidur, Dongeng. bertabrakan semua antara bisa dibuat di langit. Dongeng. Saksinya Majalah pun nggak ada. Playboy, Saksinya pun nggak majalah ada. Playboy itu Anjeli, majalah Playboy. Punya Tina, apa Tina? Hah? Apa Tina? Rahul, Anjeli Rahul. Ya enggak aja kau. Saksinya pun nggak ada. Bulan Oke, terbelah untuk nggak saksi. terjadi apa-apa. Oke, kamu butuh Masuk saksi akal kalau tidak ada nggak? saksi berarti tidak Dongeng. terjadi ya. Sepakat kita? Dongeng. Sepakat kita ya. Kalau tidak ada saksi Dongeng. berarti tidak terjadi apa-apa ya. Penonton yang Dongeng ya. 1,7. Oke. Jawab di Sepakat bawah. kita? Jawab dulu. Suruh penontonmu yang di bawah untuk jawab. Kau nggak bisa jawab. Ya, diam Suruh dulu. penontonmu. Sepakat kita ya. Kalau tidak ada saksi Nah, berarti ada yang tidak bilang terjadi dongeng. Ya. Nah, ada Sepakat yang ya bilang dongeng kau ya. tungkit. Nah, Ya, kalau tidak ada saksi berarti dongeng. Sepakat kita ya. banyak samamu sakit perut kau katanya. Iya, jika Ah. tidak ada saksi berarti berarti cerita itu hanya dongeng. Sepakat kita ya? Sepakat. Oke, sekarang aku tanya. Ketika Nggak bapak pernah belajar ini yang ini. dengar Gimana dulu, belajar bulan ketika bercahaya? bapakmu menindih mamakmu untuk menjadikan kau, siapa Ini kan saksinya dulu. perdamaian? Jawab. Ini kan gimana Jawab belajar perdamaian, bulan bercahaya? Ini dulu kepingan di Siapa bawah. saksinya ketika bapakmu menindih mamakmu? Jawab. Kau nggak sopan kau. Percuma kau Sopan, sanyipan. aku butuh saksi kok sopan kau bilang. Aku butuh Apa kau? Siapa saksinya ketika bapakmu menindih mamakmu menjadikan kau? Siapa saksinya? Itu Jawab. sama. Kau tidak bisa menunjukkan saksinya, berarti Berarti kau kau bukan anak bapak mamakmu. Bapakmu sama bulan sama. Berarti kau bukan anak bapak mamakmu. Berarti kamu sama bulan sama bapakmu. Kau Sama bapakmu? Bapak sama bulan. Ya kau anggap sama, namanya analogi. Logi. Kau belajar di mana? Kau pendidikan apa? Analogi. Pantasan kau sakit kau. Nah, mulai nyerang pribadi kan emosi Anjeli. Saya nyerah. Yang masuk Mulai akal emosi lah. Anjeli. di mana? Yang masuk akal lah bilang. Anjeli, saksinya di akal, mana aku waktu butuh bapakmu saksi. nindih bapakmu di mana saksinya? Anjeli jawab lah Anjeli, saksinya siapa? Waktu bapakmu nindih mamamu siapa saksinya Anjeli? Bisa ada kau? Jawab. Lah kok sampai ke Jawab lah, situ? Anjeli. Kok sampai ke situ? Itulah kalau gak bisa jawab kan lari-lari Bukan, kemana-mana. itu. Iya butuh saksi loh. Lari-lari kemana-mana. Itulah kalau nggak bisa jawab. Kayak gini lah. Kami Jawab bisa saja ada atau tidak? Apa Nggak Anjeli? malu tunjukin mukanya yang apa gini kayak gini. Nggak ada apanya, nggak pikiran luas. Kau pikiran Nih, luas pun udah ditanya. Kau tunjuk datanya ya, nanti kau tunjuk data ya. Ini datanya ini. Nanti kau tunjuk datanya. Orang-orang Quraisy menyaksikan peristiwa Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Salah satunya peristiwa tersebut adalah Anas radhiyallahu anhu. Peristiwa Nabi Muhammad SAW Itu membelah di- bulan. di surat mana merupakan itu? Di salah surat satu mana itu? mukjizatnya. Di surat Peristiwa mana itu itu? terjadi ke bahasa Ya, 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 ngengong, ngengong, ngengong. Kau minta jasa. Di surat mana itu?
Tadi minta Sabar dulu data. kamu. Tadi minta data. Garang-garangan itu Penyembah manusia, mana sabar dulu datanya ya. Surat mana itu? Al-Quran, Berikut hadis? ini adalah fakta Jawab dulu. mengenai Nabi Muhammad SAW. Jawab dulu. Peristiwa ini terjadi di atas di atas Jabal Ngengong. Ubais dan Jabal Kika dan Hindi. Mana Salah satu bagian bulan berada di atas Jabal. Sudah, peristiwa ini diterangkan dalam ayat pertama dalam surah Al-Qamar. Ada data dalam Al-Qur'annya ya. Peristiwa ini menjadi asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Qamar ayat 1 sampai 3 dalam Quran. Meskipun menyaksikan peristiwa tersebut, kaum Quraisy tetap tidak meyakini ke status Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Mana tertulis itu apa itu si web itu situs apa itu? Dah Itu gantian hadis dulu. Al-Quran. Gantian dulu Anjeli, gantian. Aku sekarang Anjeli. Itu kan nggak hadis. Itu kan nggak Al-Quran. Anjeli. Ngarang-ngarang lah. Jangan kau buka Gantian Anjeli. Aturan kau tunjukkan Coba dari adu Anjeli. Al-Quran. Kau tunjukkan dari Al-Quran apa hadis. Sabar dulu Anjeli. Gantian Anjeli. Jangan tunjukkan cerita orang. Sebutkan ya satu catatan saja di majalah Playboy pun boleh. Siapa saksi ketika bapakmu menindih mamakmu menjadikan kau? Silakan. Saya nggak bicara bapakmu sama mamamu, Faruk. Aduh, aku mau saksi Anjeli. Kau lari Di majalah kemana-mana Playboy loh. pun nggak boleh, nggak apa-apa. Di majalah Playboy pun nggak apa-apa. Di mana ada? Jadi nggak kalau bapakmu sama mamamu siapa saksinya? Aduh, kan dijawab dan kita. Ya, kok lari kau sama Kamu orang. bertanya tadi minta nggak ada data aku sopanmu. kasih. Ketika aku bertanya kau timpal dengan pertanyaan. Sama Nggak juga ada, kau sama nggak ada si sopanmu, nggak ada akhlakmu. Aku perasaan paling benar, paling beragama yang Ya benar, udah siapa tapi nggak ada saksikan diri? nggak ada sopan. Kayak gini lah. Anjeli, kok Agama nggak yang paling sopan? benar. Aku Inilah. nanya saksi kok nggak sopan lucu Anjeli. Aku nggak membicarakan orang tuamu. Aku nggak bilang-bilang orang sama orang tuamu ya. Lo aku kan butuh saksi Anjeli. Ya. Nah, aku nggak sampai-sampai sama orang tuamu. Inilah orang-orang ini. Nangis kan nangis. Nggak Nangis. malu. Nangis Nggak dia. malu ini. Nangis sudah nangis. Nggak malu kau. Nangis. Kan mukamu kayak gitu. Nangis. Tinggal kau jawab aja, ngapain bilang aja nggak ada saksinya. Udah Iya, habis nggak ada cerita bilang. waktu Ya jadi kau yang nggak jawab. ada waktu Jadi kau yang tahu. waktu bapakku nindih mamaku nggak ada saksi, waktu dibuat aku nggak ada saksi. Kalian Udah jawab aja. otak sama kali sama otak seks semua. Boleh menghujat kan? Kamu aja dari Selatan. Ujung-ujungnya menghujat. Ya kan? Udah. Ujung-ujungnya menghujat. Ujung-ujungnya menghujat, terjebak dia kan, emosi menghujat. Kita dari awal tidak menghujat, ya kan masih kita tahankan dia. Tapi ketika menghujat langsung kita buang, ya. Jadi kisah tentang pembelahan bulan itu pun teman-teman disaksikan oleh banyak orang pada saat itu. Akan tetapi ditolak. Ya kan, mereka menganggap Nabi Muhammad SAW itu pesihir. Bahkan seandainya saja hari ini Allah kehendaki Bang Faruk itu membelah bulan supaya kalian beriman, belum tentu kalian beriman. Belum tentu. Berapa perempuan udah kau lihat melahirkan, keluar bayi dari kemaluan seorang perempuan, bahkan istrimu kau saksikan sendiri melahirkan, dan dari situ kau bisa lihat tanda-tanda kebesaran dari Allah. Kenapa aku katakan tanda-tanda kebesaran dari Allah? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Hanya Al-Quran yang menjelaskan itu. Seorang bayi di dalam rahim, bagaimana proses seorang bayi dalam rahim. Itu prosesnya itu tertulis di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Di Bebel gak ada penjelasan itu. Tapi kau gak beriman, tapi kau tidak beriman juga kan kepada Al-Quran kan? Beriman juga kan? Sudah kau saksikan. Sudah kau saksikan pergantian siang dan malam. Malam dan siang. Tak mungkin bagi matahari mendahului bulan, tak mungkin juga bagi bulan mendahului matahari. Semua beredar sesuai dengan garisnya atau porosnya. Itu juga tertulis dalam Al-Quran. Tidak ada penjelasan itu di dalam Bibel. Apakah dengan itu kau masih juga kau langsung beriman kepada Al-Quran? Enggak juga kau beriman pada Al-Quran kan? Enggak beriman juga. Enggak beriman juga. Penjelasan dengan turunnya air hujan yang disampaikan juga Allah di dalam Al-Quran, bagaimana hujan itu bagaimana hujan menaungi suatu negeri, dan proses turunnya hujan itu disampaikan oleh Allah, di mana pada masa itu 1400 tahun yang lalu tidak ada ilmiah,
Tidak ada alat-alat ataupun benda-benda yang bisa digunakan untuk meneliti itu, tapi itu sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan hari ini para peneliti membenarkan proses terjadinya hujan yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Apakah pada saat itu, pada hari ini para penyembah manusia itu beriman akan Al-Qur'an? Tidak juga kalian beriman. Tidak juga kalian beriman. Proses terjadinya bumi dengan teori Big Bang yang tertulis dalam surah Al-Anbiya ayat 34. Dan itu dibenarkan oleh para peneliti bahwasanya asal mula terjadinya bumi ini, adanya sebuah ledakan besar, ledakan maha dahsyat katanya, hingga terjadinya bumi ini dan terpisahnya langit dengan bumi. Dan itu tertulis dalam surah Al-Anbiya ayat 34. Dari mana Nabi Muhammad SAW itu? Dari mana Nabi Muhammad SAW mengetahui hal itu jika tidak dari Allah? Setelah 1400 tahun kemudian kalian mendengar, ya, kalian membaca kisah itu tertulis dalam surah Al-Anbiya ayat 34. Apakah kalian beriman pada Al-Quran? Tidak juga kalian beriman. Tidak juga kalian beriman. Itu tandanya apa? Hidayah itu mutlak, hak progresifnya Allah. Sementara Bible tidak memiliki secuil pun kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. Ada Bang Faruk di Bible ada langit bertiang, manusia dari keju, ada. Langit ini bertiang 4, ada. Langit bertiang 4, manusia dari keju. Ya, tap-tap layar teman-teman ya. Kalau ada love orange-nya, tolong di absen love orange-nya teman-teman ya, biar komal kita ini kuat. Tolong dibantu supportnya juga dengan love orange-nya teman-teman. Ya, dinaikkan lagi. Udah. Bentar, Bang Faruk tanya sama sebelum ini nampak ini. Bang Faruk, langit bertiang 4 pernah nampak nggak? Langit bertiang. Nabraklah pesawat. Langit. Iya, kan di dalam Bible kan langit bertiang, manusia dari keju. Dari keju. Bagus kan? Singa makan jerami, ular makan debu. Singa iya, bagus kan? Tuhan menyesal. Ya kan, Tuhan menyesal. Galau Tuhan menciptakan manusia. Galau Tuhan menciptakan manusia. Bagus Bible-nya. Sundal masuk surga di 2. Iya, Sundal masuk. Saking bagusnya 6 negara bagian di Amerika, boleh dicek Google, tidak dikasih baca Bible umur 21 tahun ke bawah. Saking bagusnya Bible. Intinya Bang Naga yang mau kita sampaikan itu ya, Quranku luar biasa dan tak ada yang bisa membantah itu. Betul. Coba kita sama Bang Faruk dengan akal yang jernih ya, kita buat di mana Al-Quran dilarang membaca di semua negara Muslim. Baik anak bayi kan tidak ada dikasih Al-Quran kan, tapi ini Bible di negara mayoritas kafir dilarang baca. 6 negara bagian anak umur 21 tahun ke bawah. Bayangkan itu. Coba Bang Faruk bayangkan. Buku apa itu? Habis itu satu lagi, di mana masjid dijual? Di Eropa gereja dijual. Nggak ada jamaahnya lagi. Macam mana itu? Ntar sambil naik ini lagi lelet, lagi cari tamu lelet. Tadi naik kan, ini mau hapus semua permintaan naik ini. Hapus dulu permintaannya Bang, biar jangan lelet. Aku pun lelet ini, aku nggak bisa naikkan orang ini. Iya. Satu pertanyaan lagi. Apa kontribusinya Bible untuk peradaban umat manusia? Adakah kontribusi Bible dalam peradaban manusia? Perang dunia, Bang. Perang dunia. Ya, Bang Delas. Perang dunia, kontribusinya jadi perang dunia. Iya, itu dia. Bosku, setauku nggak ada. Bener Bang, nggak ada. Nggak ada. Tapi Quran Bang banyak yang mengangkat Bang. Ilmuwan-ilmuwan itu padahal mereka kafir Bang, tapi mereka mencuri-curi informasi dalam Quran. Mereka membaca Al-Quran itu untuk mendapatkan sains. Terbukti kan, bertemu 2 laut, ada api di dalam laut, ada sungai di dalam laut, jelas semua ada. Nabi kami nggak pernah nyelam Bang, nggak pernah berlayar dia Bang, ya kan? Dan nggak mungkin dia punya peralatan selam sampai berapa puluhan kilometer ke dasar laut hingga dia bisa melihat di dalam laut itu ada api.
Nggak mungkin. Jika bukan wahyu dari Allah, mana mungkin benar penjelasan Nabi itu, ya kan? Ternyata orang 1400 tahun yang kemudian, 1400 tahun yang akan datang menyelam ke dasar laut dengan alat yang mutakhir, alat yang canggih. Dilihat, bah, benar dibilang Nabi Muhammad, ada api di dasar laut katanya. Ya, dijelaskan. Makanya apa-apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu akan terjadi. Sudah ada yang terjadi di masa lampau, sudah ada yang terjadi dan terbuka tabirnya di masa akan datang. Dan akan ada yang terjadi dan terbuka tabirnya kapan? Sesaat setelah dunia ini berakhir. Apa itu? Mizan, surga dan neraka. Itu pada masyar semua akan terbuka. Itu baru kalian saksikan. Akan tetapi ketika sampai di akhirat, menyesal kalian setelah kematian. Kalau kalian baru mengaku itu, kalian lihat nantikan apa yang disampaikan oleh Bang Faruk sama teman-teman. Betul rupanya dibilang si Faruk ada masyar. Betul rupanya dibilang si Faruk diusir kami sama Yesus neraka. Menyesal kali aku, kenapa lah dulu gak aku dengarkan kata-kata si Faruk usaha orang ajar ini. Kenapa dari dulu gak aku dengarkan kata-kata si Faruk dalle ini, Faruk dalle. Memang si Faruk ini dalle. Sampai di akhirat pun Bang, meskipun dalam kondisi menyesal, dia masih mengata-ngatai aku, si Faruk dalle. Lalu datanglah malaikat Zabaniyah, hentikanlah dalle, dicolotkan ke mulutnya batang besi, ya, yang meleleh tembus ke duburnya. Menyesal deh kalau terlambat. Satu menit ya. Mohon maaf yang ku hapus semua. Kenapa saya hapus semua permintaan naik? Itu karena nggak bisa dinaikkan room Bang Faruk ini kayak macam udah dilapor. Ada 5 orang aja kita naik, orang nggak bisa duduk ya. Saya mohon maaf. Kalau yang merasa sakit hati, saya hapus permintaan. Saya ada batin dalam, saya mohon maaf. Karena tidak bisa dinaikkan. Karena room Bang Faruk susah dinaikkan, mungkin udah yang dilapor. Untuk yang belum apa ini, di tap-tap layar, dikirim blok-blok oranye, ya, blok-blok oranye dikirim, ditembuskan 300k. Jangan lupa masuk ke akun YouTube dari Faruk Syanipar 44. Ya, sekali lagi yang saya hapus permintaan naik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bukan saya dikasih jabatan momok, saya hapus permintaan naik para debater-debater karena memang 10 orang di sini nggak bisa langsung dinaikkan, orang nggak bisa duduk. Ya, itu aja. Manulang, sekali lagi saya panggil, saya turunkan ya. Si Manulang,